1, 2, 3. Halo guys, jadi sekarang kita lagi ada di Masjid Luar Batang. Di tengah hiruk-pikuk modernnya Jakarta Utara, berdiri sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan panjang Islam di tanah Batavia. Masjid itu adalah Masjid Keramat Luar Batang, sebuah tempat yang tidak hanya dikenal sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai simbol dakwah, sejarah, budaya, dan spiritualitas masyarakat pesisir Jakarta sejak ratusan tahun lalu. Bagi sebagian orang, Luar Batang hanyalah kawasan padat di dekat pelabuhan Sunda Kelapa. Namun, di balik gang-gang sempit dan rumah-rumah tua itu, tersimpan kisah besar tentang perjuangan seorang ulama yang namanya masih dikenang hingga hari ini. Sekitar 3 abad yang lalu, pada awal abad ke-18, seorang ulama besar dari Hadramaut, Yaman, datang ke Nusantara untuk berdakwah. Beliau adalah Habib Hussein bin Abu Bakar Alaidrus, keturunan keluarga Bani Alaidrus, sebuah klan ulama dan sufi yang dikenal luas dalam penyebaran Islam di berbagai wilayah dunia Islam. Habib Hussein lahir di daerah Mikop atau Hazam, Hadramaut, Yaman Selatan. Beliau dikenal sebagai pribadi yang alim, sederhana, dan berdedikasi tinggi dalam berdakwah. Pada tahun 1736 Masehi, Habib Hussein tiba di Batavia melalui pelabuhan Sunda Kelapa yang saat itu menjadi pusat perdagangan penting di bawah kekuasaan VOC Belanda. Setelah tiba, beliau menetap di Kampung Baru, kawasan pesisir utara Batavia yang dihuni para nelayan, buruh pelabuhan, dan para pendatang. Beliau kemudian memulai perjuangan dakwah yang nantinya memberi pengaruh besar bagi perkembangan Islam di wilayah tersebut. Berawal dari rumah seorang warga di Batavia, Habib Hussein memulai dakwahnya dan membangun Langgar An-Nur pada tahun 1739. Dakwahnya yang penuh kasih mendapat sambutan luas, hingga pada tahun 1743 beliau menerima hibah tanah dari pemerintah Belanda di Kampung Luar Batang untuk mendirikan masjid yang lebih besar. Masjid itulah yang kemudian dikenal sebagai Masjid Luar Batang, pusat dakwah Islam di pesisir Batavia. Mengapa sih masjid ini itu dinamakan Masjid Luar Batang gitu, Pak? Kenapa ini berubah semua yang tadi dibilang? Kampung ini dulu namanya bukan Kampung Luar Batang, namanya Kampung Baru. Makanya di ujung sana ada muara baru. Kemudian masjid ini namanya Masjid An-Nur. Pada akhirnya berubah menjadi Masjid Jami Keramat Luar Batang. Kenapa berubah? Di saat beliau wafat, jenazahnya itu berkali-kali dibawa ke pemakaman. Setiap sampai di pemakaman, jenazahnya nggak ada, kerandanya kosong. Balik lagi ke rumah, jenazahnya ada 3 ruang tamu, dimasukin keranda, dibawa lagi sampai di pemakaman, nggak ada lagi, balik lagi, ada lagi di situ, dan itu katanya berkali-kali. Pada akhirnya karena jenazahnya sepertinya nggak mau kemana-mana, akhirnya musyawarah para murid dan disepakati dimakamkan di dalam rumah yang sekarang menjadi pemakaman. Jadi yang area pemakaman sekarang itu dulu rumah. Ya. Yang di sini masjid, itu nggak nyambung ya, ada jarak. Masjid, rumah dan masjid. Seiring dengan perkembangan zaman akhirnya masjid dengan rumah jadi satu. Nah, itu ceritanya karena kejadian tadi, akhirnya kan geger. Kalau masyarakat sini kan bilangnya tuh kerana itu kurung batang. Jadi keluar dari kurung batang. Disingkat menjadi luar batang. Kayak kegiatan mingguan, kayak harian, mingguan, bulanan itu ada nggak, Pak? Di kegiatan Ustazah Halimah tuh paling banyak di sini. Di tempat lain paling hebat nanti 3 kali. Ada yang cuma sekali setahun. Di sini kalau saya nggak hilap setahun 5 kali.
5 kali Ustaz Halimah, salah satunya Ustaz Halimah. Jadi di sini kita ada berbagai kegiatan yang harian, itu pengajian harian 5 hari dalam sepekan, artinya cuma 5 hari, 6 hari yang kosong cuma malam Senin. Jadi malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat lain pengajiannya khusus, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin itu kosong. Tadinya semua malam ada, tapi karena pencerahannya udah uzur, kita masih mencari tempat. Nah, masjid ini selain bermanfaat untuk masyarakat, selain bermanfaat hanya untuk kita sholat, juga punya manfaat untuk lingkungan. Jadi kita ada bantuan bulanan untuk anak yatim. Itu bantuannya kalau saya nggak salah 25 juta sampai pernah 50 atau 60 rutin setiap bulan. Per bulan berarti? Per bulan. Masjid Keramat Luar Batang tidak hanya dikenal sebagai pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga memiliki struktur bangunan bersejarah yang menyimpan nilai budaya dan spiritual yang sangat tinggi. Kompleks masjid ini memiliki arsitektur khas perpaduan budaya Betawi, Arab, dan pengaruh kolonial Belanda yang masih terlihat hingga sekarang. Suasana kawasan masjid terasa unik karena mempertahankan nuansa kampung pesisir tua di tengah perkembangan modern kota Jakarta. Salah satu bagian paling penting dari kompleks ini adalah makam keramat Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Makam tersebut berada di area utama dan selalu ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Banyak masyarakat meyakini bahwa tempat ini penuh keberkahan karena menjadi tempat peristirahatan seorang ulama besar penyebar Islam di Batavia pada masa lampau. Di area makam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus terdapat banyak peziarah yang membawa botol dan wadah berisi air untuk diletakkan di sekitar makam dan saat mereka berdoa dan membaca zikir. Tradisi ini telah lama dilakukan oleh sebagian peziarah sebagai bentuk harapan agar air tersebut menjadi air doa yang penuh keberkahan. Setelah selesai berziarah, air itu biasanya dibawa pulang untuk diminum sendiri atau diberikan kepada keluarga. Di sekitar kompleks masjid juga berdiri menara tua peninggalan zaman Belanda yang menjadi salah satu ciri khas bangunan ini. Menara tersebut menjadi simbol sejarah panjang Masjid Luar Batang yang telah melewati berbagai masa, mulai dari era kolonial hingga perkembangan Jakarta modern saat ini. Bentuk arsitekturnya masih mempertahankan karakter bangunan lama yang sederhana namun kokoh. Selain itu, terdapat pula sumur tua yang dikenal masyarakat sebagai sumur keramat. Sebagian masyarakat meyakini bahwa air dari sumur tersebut memiliki keberkahan dan sering digunakan sebagai wasilah doa untuk memohon kesehatan serta kesembuhan dari berbagai penyakit. Keunikan lainnya adalah keberadaan replika pintu gerbang tahun 1915 yang dibuat untuk mengenang bentuk gerbang lama kawasan Masjid Luar Batang pada masa awal perkembangan kawasan Pelabuhan Batavia. Replika ini menjadi simbol penting untuk menggambarkan perjalanan sejarah masjid sebagai pusat dakwah dan kehidupan masyarakat pesisir Jakarta hingga ratusan tahun lalu. Hingga hari ini, Masjid Keramat Luar Batang terus dijaga dan dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid bersama para pengurus makam serta tokoh masyarakat setempat. Sebagai salah satu cagar budaya bersejarah di Jakarta, masjid ini dirawat dan direnovasi secara bertahap.
tanpa menghilangkan keaslian arsitektur dan nilai sejarahnya. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Luar Batang juga menjadi tujuan wisata religi yang dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari ruang sholat, area makam Habib Hussein, tempat wudhu, area istirahat, hingga fasilitas umum bagi jamaah dan peziarah. Itulah sekilas tentang sejarah, aktivitas, serta pengaruh sosial dan budaya dari Masjid Keramat Luar Batang, salah satu tempat peradaban Islam paling bersejarah di Jakarta Utara. Thanks for watching. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe. Bye-bye.